Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi berupa decision making dengan anggota. Saya Azra Putri Anastasia dengan NIM 1710611104. Saya Nadi Hibrizi dengan NIM 1710621067. Dan saya sendiri Zidane Ramadan dengan NIM 1710621023. Decision making. What is decision making? Decision adalah pilihan yang dibuat antara dua atau lebih alternatif yang tersedia. Decision making adalah proses memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Beberapa decision mempengaruhi sejumlah besar anggota organisasi. Dalam pelaksanaannya menghabiskan banyak uang atau memiliki efek jangka panjang pada organisasi. Decision seperti itu dapat berdampak besar, tidak hanya pada sistem manajemen itu sendiri, tetapi juga pada karir manajer yang membuatnya. Decision lain cukup signifikan, hanya mempengaruhi sebagian kecil anggota organisasi, biaya yang kecil dalam pelaksanaannya, dan hanya menghasilkan efek jangka pendek pada organisasi. Meskipun setiap orang dalam suatu organisasi membuat keputusan, pengambilan keputusan sangat penting bagi manajer. Ketika para manajer merencanakan, memimpin, mengorganisir, dan mengendalikan, itu disebut sebagai decision makers. Selanjutnya adalah tipe dalam keputusan dan kondisi dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu tipe dalam keputusan, ada structure problems, program decision, dan non-program decision. Yang pertama ada structure problems, beberapa masalah yang membayangi pengambilan keputusan memiliki tujuan yang jelas, akrab dengan masalah, dan informasi tentang masalah mudah didefinisikan dan diselesaikan. Contohnya, ketika pelanggan mengambil barang yang dibeli di toko, ketika pemasok terlambat untuk pengiriman penting, tanggapan tim berita untuk acara buka puasa, atau acara kampus untuk mahasiswa yang ingin meninggalkan kampus. Situasi ini disebut masalah terstruktur karena sederhana, familiar, dan mudah didefinisikan. Misalnya, pelayan menumpahkan minuman ke jaket pelanggan, kemudian pelanggan tidak senang, manajer harus melakukan sesuatu karena situasi ini tidak jarang. Mungkin ada beberapa prosedur standar untuk menghadapinya. Misalnya, manajer mengusulkan agar restoran membayar untuk mencuci jaket pelanggannya. Yang kedua yaitu program decision. Untuk program decision bersifat rutin dan berulang. Organisasi sering mengembangkan metode khusus untuk mengatasinya. Program decision ini mungkin melibatkan penentuan bagaimana produk ditempatkan di rak supermarket. Untuk masalah rutin dan terulang ini, keputusan umumnya dibuat berdasarkan pedoman manajemen yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah non-program decision. Non-program decision biasanya merupakan keputusan tunggal yang tidak terstruktur seperti program decision. Selanjutnya adalah tipe dari program decision. Ada 3, ada prosedur, rule, sama policy. Untuk prosedur, yaitu serangkaian langkah berurutan yang digunakan untuk menanggapi masalah yang terstruktur dengan baik. Untuk rule, yaitu pernyataan eksplisit yang memberi tahu manajer apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan. Untuk policy, pedoman untuk pengambilan keputusan. Dan non-program decision. Untuk unstructured problems ini maksudnya adalah masalah yang baru atau tidak biasa dan informasinya biasanya ambigu dan tidak lengkap. Untuk non-program decision ini unik dan tidak berulang dan tidak melibatkan solusi yang dibuat khusus. Selanjutnya yaitu perbedaan antara program dan non-program decision. Untuk program decision, dia biasanya tersusun, terus tingkatnya lebih rendah, dia biasanya berulang atau rutin,
terus pengambilan keputusannya tersedia, jelas dan spesifik, terus pengambilan keputusannya pendek, terus dia punya prosedur, aturan, dan kebijakan. Untuk yang non-program decision, dia biasanya tidak tersusun atau tidak terstruktur. Terus tingkatnya di tingkat atas, dia biasanya pakai pengambilan keputusan yang baru atau tidak biasa, pengambilan keputusannya ambigu atau tidak lengkap, terus tidak jelas, relatif panjang pengambilan keputusannya, dan penilaian dan kreativitas. Selanjutnya yaitu kondisi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya dalam kondisi pengambilan keputusan itu ada 3. Yang pertama adalah certainty, kondisi di mana manajer membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap opsi diketahui. Misalnya ketika Menteri Keuangan Mio Ming memutuskan di mana harus menyimpan kelebihan dana negara, dia tahu persis tingkat bunga yang ditawarkan oleh setiap bank dan jumlah dana yang akan dikumpulkan. Percaya pada hasil dari setiap pilihan tidak mengherankan, sebagian besar keputusan manajemen tidak demikian. Yang kedua yaitu risk. Pengambilan keputusan dapat memperkirakan kondisi probabilitas hasil tertentu. Risiko rendah, manajer memiliki data historis atau informasi sekunder dari pengalaman pribadi masa lalu, memungkinkan mereka untuk menetapkan probabilitas untuk pilihan yang berbeda. Yang terakhir adalah uncertainty, kondisi di mana pengambilan keputusan tidak memiliki kepastian atau perkiraan probabilitas yang masuk akal tersedia. Selanjutnya adalah managing risk. Manajer dapat menggunakan data historis atau informasi sekunder untuk menetapkan probabilitas ke berbagai alternatif. Ini digunakan untuk menghitung nilai yang diharapkan, pengambilan yang diharapkan dari setiap hasil yang mungkin, dengan mengkalikan pendapatan yang diharapkan dengan probabilitas setiap alternatif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zidan. Baik, selanjutnya itu ada steps of decision making. Jadi dalam proses decision making, manajer pasti mengadakan atau memiliki step-steps yang jelas sehingga manajer memiliki arahan dalam melakukan decision making. Yang paling umum itu ada 6. Yang pertama itu ada identify the problem. Dalam menentukan keputusan, hal yang pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang ada. Masalah adalah sebuah situasi yang terjadi akibat adanya perbedaan antara kondisi sekarang, current, dengan kondisi yang diinginkan atau desired. Contohnya adalah dalam suatu perusahaan A, divisi marketing meminta manajer untuk mencari laptop baru untuk meningkatkan efisiensi. Masalah yang muncul adalah mencari laptop yang sesuai agar kondisi sekarang menyatu dengan kondisi yang diinginkan, yakni meningkatnya efisiensi akibat laptop yang baru. Yang kedua adalah identifikasi kriteria keputusan. Setelah mengidentifikasi masalah yang ada, manajer harus mencari kriteria keputusan yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Melanjutkan contoh sebelumnya, setelah melakukan beberapa riset, manajer A akhirnya menentukan bahwa baterai, penyimpanan, berat laptop, garansi, dan display quality merupakan kriteria yang sesuai dalam pemecahan masalah. Selanjutnya ada alokasi bobot ke kriteria. Apabila dari kriteria yang ada tidak semuanya sama nilainya, maka dapat diberikan bobot kepada kriteria-kriteria tersebut agar terjadi kesesuaian prioritas dalam pemberian keputusan. Cara yang paling mudah adalah menempatkan kriteria yang paling penting dengan bobot 10 dan menempatkan bobot lainnya sesuai dengan standar tersebut. Seperti bisa dilihat dari gambarnya itu, untuk memory dan storage itu 10, untuk battery life 8, untuk carrying weight atau beban 6, untuk warranty atau garansi 4, dan display quality 3. Yang keempat adalah buatlah daftar alternatif. Selanjutnya, seorang manajer harus menetapkan beberapa alternatif yang dapat memecahkan masalah tersebut. Dalam tahap ini, manajer harus kreatif agar dapat membuat alternatif-alternatif yang memiliki value sangat baik. Alternatif yang dibuat daftar pada tahap ini belum dinilai, hanya dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilihat seperti gambar ini, manajer A membuat daftar alternatif dengan contohnya itu HP ProBook, itu dinilai oleh manajer A memiliki memory storage dengan nilai 10, battery life-nya 3,
carrying weight 10, warranty 8, dan display quality 5, dan seterusnya. Yang kelima adalah analisa alternatif. Dalam tahap ini, terjadi penilaian terhadap alternatif yang telah di-list oleh seorang manajer. Penilaian alternatif tersebut harus mengacu pada kriteria yang diterapkan pada tahap 2 dan bobot yang telah dialokasikan kepada kriteria tersebut. Untuk contoh, agar mendapatkan alternatif yang terbaik, kita dapat mengalihkan nilai yang kita berikan kepada tiap alternatif dengan bobot yang telah kita tetapkan pada tahap 3. Dengan begitu akan terlihat nilai akhir dari tiap alternatif yang kemudian menjadi pilihan terbaik. Contohnya itu seperti ini ya, analisa alternatif. Jadi yang pertama tadi HP ProBook dinilai oleh manajer memiliki memori sebesar poinnya 10, battery life-nya 3, terus carrying weight-nya 10, warranty 8, dan display quality-nya 5. Sedangkan untuk bobot yang ditetapkan untuk kriteria pada tahap 2, untuk memorinya ditetapkan bobot paling penting 10, sehingga poin total memory storage dari HP ProBook itu 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian untuk baterainya itu 8 untuk kriteria kepentingan, sehingga 8 kali 3, 24, dan kemudian seterusnya. Sehingga bisa dilihat hasil akhirnya itu yang paling bagus, yang paling besar totalnya adalah Dell Inspiron dengan total 249. Hal ini menentukan bahwa Dell Inspiron menjadi alternatif terbaik untuk masalah yang sedang dicari solusinya. Kemudian itu ada implement and evaluate decision effectiveness. Pada tahap ini, manajer mengimplementasikan alternatif yang telah ditentukan kepada pihak-pihak yang mengalami masalah tersebut. Salah satu hal sebelum melakukan implementasi adalah menilai kembali lingkungan untuk setiap perubahan, terutama jika itu adalah keputusan jangka panjang. Setelah itu, manajer melakukan evaluasi terhadap hasil dari keputusan yang telah dijalankan. Apakah keputusan tersebut efektif, atau masih terdapat masalah setelah diterapkannya alternatif tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut sebagai hasil dari evaluasi dapat membuat seorang manajer mungkin harus meninjau kembali langkah-langkah awalnya atau bahkan mengulang seluruh proses tersebut. Hanya segitu dari 6 steps of decision making. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya itu adalah skill needs for decision making atau keterampilan yang dibutuhkan ketika membuat keputusan. Decision making adalah suatu keterampilan yang penting karena membutuhkan banyak keterampilan penting lainnya untuk menjadi pembuat keputusan yang baik. Ini adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk decision making. Yang pertama itu ada keterampilan memecahkan masalah. Decision making yang adalah jenis masalah di mana kita harus memutuskan opsi mana yang terbaik untuk tujuan kita nanti, dan kemampuan pemecahan masalah yang baik akan menjadi aset dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada keterampilan kolaborasi. Keputusan tidak selalu dapat dibuat dengan sempurna oleh satu orang, maka dari itu kita perlu memiliki keterampilan kolaborasi dan kompromi yang baik untuk membuat keputusan terbaik ketika kita melibatkan seperti keputusan kelompok. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengamati dan memahami emosi kita sendiri dan emosi rekan kerja kita. Selanjutnya ada penalaran logis. Keterampilan ini adalah kunci untuk langkah tengah proses pengambilan keputusan ketika kita harus menganalisis dan mengevaluasi semua informasi dan pilihan yang tersedia dengan logika. Nah, keterampilan itu erat kaitannya dengan penalaran. Sisi pengambilan keputusan yang mengandalkan fakta dan angka daripada menggunakan emosi. Selanjutnya ada kemampuan kepemimpinan atau kemampuan leadership. Saat berkolaborasi atau membuat keputusan kelompok, seseorang perlu bertanggung jawab atas hasil itu dan memastikan keputusan itu diterapkan, di mana keterampilan pemimpinan itu yang sangat diperlukan. Selanjutnya ada etika. Selama pengambilan keputusan, pastikan keputusan kita itu tidak berdampak buruk bagi siapapun ataupun lingkungan. Membuat keputusan yang etis adalah keterampilan yang perlu kita dimiliki juga. Selanjutnya ada penelitian dan analisis.
Melalui penelitian yang lebih baik, maka kita dapat mengumpulkan lebih banyak informasi tentang keputusan tersebut. Selanjutnya ada fleksibilitas. Fleksibilitas adalah keterampilan penting untuk menjadi pembuat keputusan yang lebih baik, karena terkadang kita itu harus berkompromi atau menyesuaikan keputusan keputusan kita setiap kali keputusan yang lebih baik itu muncul. Ya, cukup segitu keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.